warga yang ada di Pasar Waisai. Sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman Allah, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami adalah tim misionaris dari Mission Motivator School of Mission Manokwari, Papua. Saat ini kami ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kami datang bukan untuk dalam satu kelompok orang tertentu, gereja atau denominasi agama tertentu, tetapi kami datang memberitakan firman Allah langit dan bumi yang di dalam kehidupan orang Kristen dikenal dengan nama Yesus Kristus, tetapi di dalam kehidupan orang-orang saudara-saudara kami yang Muslim dipanggil dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kami mau datang menyampaikan firman Allah, memberitakan firman Allah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami tidak datang dengan kekuatan kami dan kehendak kami sebagai manusia, tapi kami datang sebagai hamba Allah, sebagai utusan-utusan Allah. Dan itu adalah tugas kami untuk memberitakan firman Allah. Sebab hari ini adalah hari-hari yang begitu singkat dan sudah dipersingkat dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini saya akan memberitakan siapa Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Siapa Tuhan semesta langit dan bumi. Siapa Tuhan yang menciptakan pemilik surga dan bumi. Allah itulah Tuhan, itulah yang akan kami beritakan pagi hari ini, supaya saya dan saudara menerima Tuhan dan mempercayai Tuhan dan hidup mengenal Tuhan dan hidup di dalam kehendak dan rencana Allah atas kehidupan saya dan saudara, supaya di kemudian saat Tuhan datang bagi saya dan saudara, maka kita dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kitab Yesaya pasal 42, kitab Perjanjian Lama, Tuhan berbicara bagi saya dan saudara. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada yang mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu dari para nabi sekarang menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Di dalam Matius ayat 1 dikatakan, Injil Matius 1 berbicara di dalam ayat 22 sampai 23 berbicara, firman Tuhan berbicara kepada saya dan saudara. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sampaikan kepada saya dan saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan sejak kejadian, sejak kehidupan. Dari permulaan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ia menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, di dalam sebuah taman yang bernama Eden. Tuhan menciptakan dan Tuhan menjadikan mereka supaya manusia ini hidup di dalam dunia, dan mereka diberikan kuasa untuk memerintah di dalam dunia. Namun Tuhan berbicara bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, mereka harus hidup taat kepada firman Allah. Mereka harus taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, supaya mereka hidup tetap ada di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi kemudian saya dan saudara melihat bahwa Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa pemberontakan, sebab mereka menentang firman Allah. Ketika Tuhan berbicara, jangan melakukan ini, dan mereka melakukan hal itu. Sejak itu, apa yang tadinya semua diberikan kepada mereka, akhirnya mereka mulai kehilangan kemuliaan Allah. Dan sejak itu manusia, bahkan sampai hari ini kita adalah keturunan dari dua manusia ini, dari dua nenek moyang kita ini. Mereka jatuh dalam dosa dan kita hidup di dalam dosa. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia jauh daripada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Manusia hidup mulai
dengan Tuhan. Sebab itu mereka tidak mengenal Allah mereka lagi. Mereka mencari, mereka menyembah matahari, menyembah pohon-pohon, menyembah segala macam. Dan mereka berpikir itu adalah Tuhan mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka mencari orang-orang sesama mereka manusia, bahkan mempercayakan hidup mereka kepada berhala-berhala. Mungkin saudara-saudara berpikir, apa itu berhala-berhala? Berhala-berhala adalah segala sesuatu yang kita berseru, yang meminta tolong kepada mereka, hidup kita menghadapi kesulitan, dan itu adalah berhala. Tetapi Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus mencari Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana sehingga Allah bisa datang kepada saya dan saudara? Allah sendiri menjamin saudara-saudara, karena begitu banyak dosa dan pemberontakan, manusia telah tersesat, manusia tidak lagi menemukan Tuhan mereka. Sehingga Allah merencanakan suatu karya keselamatan bagi dunia, bagi saya dan saudara hari ini, supaya kita semua boleh beroleh kembali kehidupan yang untuk dapat berjumpa dengan Tuhan kita. Tidak ada satu cara dan kekuatan di dalam dunia ini yang dapat mempertemukan kita dengan Allah, yang dapat menghubungkan kita kembali dengan Allah, Tuhan semesta langit dan bumi, tanpa kita mengenal firman-Nya. Bahwa Allah berfirman, Ia akan mengutus satu orang utusan ke dalam dunia, yang itu dan dia adalah tidak lain adalah pribadi Allah sendiri. Karena dosa-dosa manusia, manusia tidak bisa menebus manusia, raja tidak bisa menebus raja, nabi tidak bisa menebus nabi. Saya mau katakan saudara-saudara, bahwa di tempat ini saya dan saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya dan saudara, kecuali Tuhan sendiri. Sebab Tuhan sendiri satu-satunya, Dia adalah Allah yang kudus, sehingga Allah tidak mau dipermainkan oleh manusia. Manusia semua jatuh dalam dosa, dan satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan orang berdosa adalah orang yang tidak berdosa, dan pribadi itu adalah dari Allah sendiri. Sebab tidak ada satu manusia di dalam dunia ini, bahkan malaikat sekalipun tidak mampu menebus saya dan saudara. Hanya Tuhan, hanya Allah sendiri yang akan memberikan keselamatan itu. Sebab itu Ia berjanji kepada saya dan saudara, bahwa Ia akan mengutus salah satu utusannya ke dalam Dia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan pagi hari ini orang itulah yang akan kami sampaikan kepada saya dan saudara, bahwa dia adalah utusan Allah. Dan di dalam Matius dikatakan bahwa anak darah itu akan melahirkan seorang putra bagi dunia ini, akan menyelamatkan dunia. Tetapi manusia tidak mengerti rencana Allah, sebab mereka tidak mencari Allah. Dan manusia itu telah datang 2000 tahun yang lalu di dalam kehidupan saya dan saudara, dan Ia disebut dengan nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dia datang ke dalam dunia untuk melaksanakan rencana Allah. Rencana Allah adalah supaya Dia harus mati sebagai korban bagi penebusan saya dan saudara, dan Dia harus mati di dalam kebenaran, dalam tujuan Allah. Dia datang dipersembahkan bagi saya dan saudara. Itu adalah karya Allah. Dan sebab Dia Allah, tidak ada satu pribadi pun yang bisa menentang Dia. Dia bisa melakukan apa saja, termasuk memberikan hidupnya. Karena begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara, Tuhan tidak mau saya dan saudara mengalami kebinasaan di dalam dunia ini. Karena itu Ia memberikan hidupnya, Ia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga Ia turun ke dalam dunia, merendahkan dirinya sebagai pribadi Allah. Dia datang ke dalam dunia menjadi seorang manusia melalui seorang perawan wanita. Dia datang bukan karena perkawinan suami istri, tetapi Dia lahir dari buah Roh Kudus yang dikandung oleh Siti Maryam atau Maria itu. Kemudian Ia lahir di dalam dunia ini, kemudian Ia bertumbuh untuk melaksanakan rencana Tuhan supaya dunia ini diselamatkan, yaitu saya dan saudara melalui kematiannya. Sebab itulah kehendak Allah bahwa Dia harus mati, lalu kemudian Dia harus dibangkitkan pada hari yang ketiga, supaya melalui kebangkitannya terbukti bahwa saya dan saudara sudah dilayakkan untuk kembali bersama-sama dengan Allah. Saya mau katakan Bapak, Ibu, dan saudara, pagi hari ini tidak akan ada seorang pun dari saya dan saudara mau mati konyol untuk saya dan saudara. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, raja Anda, pemimpin Anda, pemerintah Anda, kiai Anda atau pastor Anda tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Pendeta-pendeta tidak bisa menyelamatkan Anda. Imam-imam Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan saya dan saudara, yaitu pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia dan dipanggil dengan nama Yesus Kristus. Dia adalah Raja atas segala raja, Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Tetapi Dia turun ke dunia merendahkan, karena begitu besar kasih-Nya bagi saya dan saudara, supaya kita tidak binasa. Sebab itu kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal siapa itu Yesus, supaya saya dan saudara
Karena tidak ada satu kuasa di dalam dunia ini yang bisa menolong saya dan saudara untuk kembali berjumpa dengan Allah, untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun saudara-saudara berseru, sekalipun Anda membaca 1000 kitab para nabi, itu Anda tidak akan selamat kalau Anda tidak mempercayai Yesus Kristus. Sebab satu-satunya pribadi yang di atas dalam dunia ini adalah Yesus Kristus. Supaya ia harus mati dan bangkit. Kebangkitan berbicara tentang kemenangan kita atas dosa. Dia harus mati dan dia harus menghakimi dosa, supaya ia dibangkitkan di dalam kemuliaan Allah. Dan semua orang yang percaya kedatangan kematian dan kebangkitannya akan beroleh kehidupan yang sama, akan beroleh kebangkitan yang sama. Sehingga mereka akan diberikan kuasa baik di dunia ini untuk bersama-sama dengan Allah, untuk hidup berdampingan dengan Allah. Tetapi tidak ada satu kekuatan yang bisa membawa saya dan saudara. Raja-raja tidak akan menolong saudara, pemerintah-pemerintah tidak akan menolong saudara, ya. Pemimpin agama Anda tidak akan menolong saya dan saudara. Tetapi ketika Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah, yaitu Allah sendiri telah memberikan kehidupannya bagi saya dan saudara, maka saudara akan diberikan keselamatan. Anda akan menerima keselamatan. Lalu kuasa Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara. Kuasa Tuhan itu dalam bentuk Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Allah itu adalah roh dan dia adalah roh yang kudus. Roh inilah yang akan menuntun saya dan saudara sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan datang kembali di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berpikir, bagaimana saya berjumpa dengan Allah? Saya memberitahu Bapak Ibu dan saudara, Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus atau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada sampai hari ini bagi saya dan saudara. Tetapi banyak di antara kita tidak mengenal dia. Kita tidak merasakan dia dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin dia hadir bagi saya dan saudara, tetapi saudara-saudara tidak mengenal dia. Mungkin dia hadir di dalam mimpi-mimpi saudara, penglihatan saudara. Mungkin dia hadir dalam pendengaran saudara, dan saudara tidak mengenalnya, sebab Anda tidak mencarinya. Sekalipun dia sudah berseru kepada saya dan saudara, Anda tidak mendengarnya. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, kami diutus datang untuk menyampaikan sekali lagi bagi saya dan saudara, bahwa hanya dengan nama Yesus Kristus, saya dan saudara akan diberikan kuasa untuk mengenal Allah dengan benar, untuk mengenal pengetahuan tentang Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan kehidupan saya dan saudara. Dia juga yang mempunyai kerajaan surga, dia juga yang mempunyai kuasa atas neraka dan surga. Semua itu nyata, seperti hanya Allah tidak nampak bagi kita, sebab dia adalah roh. Demikian juga surga dan neraka tidak nampak bagi saya dan saudara. Tetapi kalau saudara bisa percaya hal itu karena roh Allah ada di dalam saya dan saudara, menganugerahkan kekekalan untuk mempercayai hal itu dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, surga dan neraka itu nyata. Demikian Allah kita juga nyata. Sekalipun dia tidak nampak di wajah saya dan saudara, tetapi saudara bisa merasakannya. Tetapi Anda tidak bisa merasakannya jika Anda tidak mempercayai Yesus, bahwa dia yang diutus dari surga turun menjadi manusia, supaya ia menjadi yang terutama dari umatnya, yaitu saya dan saudara, supaya kita dilayakkan untuk kembali berhubungan dengan Allah, untuk kembali berjumpa dengan Allah. Tetapi hanya satu yang bisa menolong saya untuk sampai pada keadaan itu, yaitu percayalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Raja yang berasal dari surga, supaya saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan dia. Ketika Anda percaya bahwa dia betul-betul adalah utusan Tuhan, maka kemudian dia harus mati dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga untuk menerima kemuliaannya. Bahkan sekarang ia duduk di atas tahta Allah sebagai Raja setelah ia mempersembahkan kehidupannya. Namun Allah meninggikan dia dan dia duduk di atas tahta. Dan sekarang dia bersyafaat bagi saya dan saudara, supaya saudara mendengarkan apa yang kami sampaikan hari ini, supaya saudara mendengarkan apa yang kami beritakan hari ini, supaya saya dan saudara diselamatkan, supaya saya dan saudara dilayakkan untuk kembali berjumpa dengan Allah. Pagi hari ini saudara-saudara, kami tidak datang berbicara hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk orang Hindu, Buddha, Muslim, bahkan siapapun yang percaya di sini. Bahkan kalau ada kepercayaan dari luar itu, kami katakan kami datang hanya menyampaikan firman Allah yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau katakan saudara, nabi-nabi tidak akan menolong saya dan saudara untuk berjumpa dengan Allah, apalagi mau menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi Yesus Kristus bisa menolong saya dan saudara dari kehidupan yang sekarang sampai kehidupan yang akan datang.
Sekali lagi saya tegaskan, Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan dunia ini, yaitu kehidupan saya dan saudara, sehingga kita lepas dari semua keinginan kita secara manusia. Karena kalau kita masih hidup di dalam keinginan kita manusia, pandangan kita manusia yang benar, kita menganggap semua keputusan-keputusan kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Tuhan punya kehendak bagi saya dan saudara. Itulah tugas kita sekarang. Jika Anda tidak menemukan firman Allah, Anda tidak akan bisa sampai kepada Allah, yaitu kerajaan surga. Saudara-saudara, kerajaan surga dan kerajaan kegelapan sedang bekerja di dalam dunia ini, sedang memperebutkan anak manusia. Supaya jika Anda masuk di dalam kehendak Allah, Anda mengikuti kehendak kerajaan surga, maka pada akhirnya Anda akan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kami panggil dengan nama Yesus Kristus. Tetapi jika saudara tidak menyerahkan hidup saya dan saudara kepada firman Allah, yaitu Yesus Kristus, maka saya dan saudara akan ada hidup di dalam kerajaan kegelapan atau kerajaan kita sendiri. Kalau saudara hidup dalam kerajaan kita manusia, bangunan kita sendiri dan kerajaan kegelapan, Anda tidak akan pernah sampai kepada Allah, dan Anda akan mengalami kebinasaan. Seperti yang Allah firmankan tadi sebelumnya, bahwa karena besar kasih-Nya, maka Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya dunia ini diselamatkan dan tidak ada seorang pun binasa. Demikian, supaya apa? Karena bukti bahwa dunia ini sedang ada di dalam kekuatan kegelapan. Bahkan kegelapan itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi ada satu pribadi yang bisa membebaskan saya dan saudara, bahkan akan memampukan saya dan saudara untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, yaitu ketika saudara mau mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang diutus Allah dari surga, dan Dia adalah Allah Tuhan itu sendiri, turun ke dalam dunia dan menjadi manusia seperti saya dan saudara, supaya Ia merasakan penderitaan saudara yang sudah hidup di dalam kegelapan, dan Dia harus mati tanpa dosa. Itulah perbedaan saya dengan pribadi saya dan saudara dengan pribadi Yesus Kristus atau Allah kita itu. Dia mati hanya untuk melaksanakan rencana Tuhan, untuk sebagai persembahan. Bukan Dia nabi biasa, Dia juga nabi, Dia juga Allah, bahkan imam maha tinggi. Dia adalah Yesus Kristus. Dia datang dan mati untuk umatnya, yaitu saya dan saudara, supaya kita diselamatkan, dan kita akan mati seperti mat ketika Ia mati. Dan pada hari ketiga Tuhan berjanji bahwa Dia akan bangkit dan akan menerima kemuliaan dan kehidupan kekekalan. Demikian kalau saya dan saudara percaya tentang kematian dan kebangkitannya. Dia tidak mati seperti saya dan saudara, Dia mati menanggung keselamatan saya dan saudara. Itulah tujuan Yesus Kristus datang dan mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Dan sekarang setelah kebangkitannya, sekarang Dia duduk di atas tahtanya sebagai Raja yang sedang bersyafaat, supaya kita semua yang ada di dalam dunia ini, yang masih ada ini, dan sampai waktu Tuhan tetapkan bagaimana Tuhan akan kembali memulihkan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi mereka yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan, yang tidak mempercayai firman Allah, jangan pikir saya dan saudara akan dapat berjumpa dengan Allah. Agama Anda tidak akan menyelamatkan saya dan saudara. Masjid dan gereja Anda tidak akan wihara, Anda tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara. Tetapi firman Allah, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mati bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan, supaya saya dan saudara menerima kehidupan yang ada bersama-sama dengan Allah. Hubungan yang tadinya di Taman Eden itu, di mana Adam jatuh dan jauh dari Tuhan, dan hari ini Tuhan memulihkannya melalui kematian dan kebangkitan anaknya, supaya semua orang yang percaya tentang misi ini, semua orang percaya tentang rencana Tuhan, yaitu melalui putra tunggalnya yang mati dan bangkit bagi saudara, mereka akan menerima keselamatan dan mereka akan berjumpa dengan Allah. Baik untuk hari ini, saya dan saudara pagi ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Saya akan tantang saya dan saudara bahwa ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda akan mengalami berbagai hal, sebab Anda akan berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, dan Anda akan diproses oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan, proses itu adalah bagian yang akan membawa Anda untuk mengenal Tuhan. Karena tanpa proses Anda tidak akan mengenal Tuhan. Seperti halnya Dia adalah pribadi Allah turun menjadi manusia. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Tuhan melakukannya karena Ia mengasihi kita. Jika saya dan saudara mengasihi Tuhan pagi hari ini, maka mari kita terima firman Allah, kita buka hati kita. Saya mau katakan saudara, saya belum berjumpa dengan Tuhan saya. Mungkin ada saya saudara di sini berbicara seperti itu. Bagaimana saya mau mengenal Allah? Bagaimana saya mau mengenal Allah kalau saya sendiri hanya percaya saja?
Saya mau katakan Bapak Ibu, Dia ada dan ada bagi saya saudara. Tetapi syarat untuk mengenal Dia, kita harus percaya bahwa Yesus adalah utusannya, Yesus adalah Allah. Ketika Anda mempercayai itu, maka Roh Kudus akan turun dalam kehidupan Anda saudara, yaitu Roh Allah yang akan memampukan saya dan saudara untuk mengenal Dia di dalam Roh. Karena Dia adalah Roh, maka kita harus mengenal Dia di dalam Roh. Karena Dia adalah kebenaran, maka Dia harus disembah di dalam Roh dan kebenaran. Kita tidak bisa berjumpa dengan Allah dengan kekuatan kita secara daging, karena Dia bukan daging seperti kita. Dia tidak panas seperti kita. Dia kekal. Karena itu Tuhan berfirman, Dia hanya bisa disembah di dalam Roh dan kebenaran. Saya dan saudara memiliki Roh itu, tetapi Roh itu tidak akan pernah berjumpa dengan Allah kalau saya dan saudara tidak percaya Yesus Kristus. Karena itu adalah firman Allah. Dan satu-satunya orang yang akan mempertemukan Roh Allah dengan Roh saya dan saudara itu adalah ketika Anda percaya Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang bisa menjamin bahwa Anda akan berjumpa dengan Allah kalau saya dan saudara tidak berjumpa dengan Yesus Kristus. Saya mau katakan saya dan saudara, pagi hari ini firman kami bentangkan kepada saya dan saudara. Kami bentangkan bukan untuk umat Kristen saja, tetapi semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan, semua orang-orang yang membutuhkan Allah di dalam kehidupan mereka. Firman itulah yang kami sampaikan pagi hari ini. Kiranya berkat ini, karena kami memberitakan ini bagi saya dan saudara, kami mau saudara-saudara juga mengalami kasih Tuhan. Sebab itulah kerinduan Allah bagi saya dan saudara, bahwa kita harus mengenal Dia di dalam kebenarannya. Kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Allah kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang takut, tetapi yang Tuhan harus kita takuti. Tetapi sekalipun Dia adalah pribadi yang berkuasa untuk membinasakan saya dan saudara ketika Ia murka jika saya dan saudara melakukan. Tetapi Dia juga adalah yang penuh kasih dan mengasihi saya dan saudara. Bukti kasihnya adalah Dia memberikan anaknya, dan itu adalah pengorbanan tertinggi di muka bumi ini bagi saya dan saudara. Sebab pengorbanannya bukan hanya menembus satu orang, satu agama, satu kelompok, satu organisasi, atau satu kerajaan, atau satu bangsa, tetapi Dia datang untuk seluruh dunia, untuk saya dan saudara. Baik yang kita yang ada di Papua, baik kita yang ada di Indonesia, baik kita yang ada di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dia satu-satunya Tuhan dan Raja, dan tidak ada nabi dan raja di dunia akan berani mengatakan bahwa saya bisa menyelamatkan kalian selain Yesus Kristus. Dan dia tidak ada satu nabi yang akan berani mengatakan bahwa saya bisa menyembuhkan kalian, saya bisa membebaskan kalian dari kutuk dosa, melepaskan kalian dari kegelapan selain Yesus Kristus. Itulah firman Allah yang kami sampaikan pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kiranya apa yang sudah Tuhan bicarakan melalui mulut lidah kami, itu kiranya termaterai dalam kehidupan saya dan saudara, dan memberkati saya dan saudara, menolong saya dan saudara, sehingga saudara bisa dilepaskan, dibebaskan, dan kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Selanjutnya firman Allah akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan dari hambanya, bahwa kita harus mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau tadi hambanya adalah perempuan yang dahulu Tuhan tangkap, dan hari ini dia melayani Tuhan. Dia juga seorang misionaris. Saya sendiri Evangelis Yakub Israel Manibui, saya dari Kabupaten Teluk Bintuni, saudara. Kami datang ke atas kota ini karena ada maksud Tuhan. Kami datang ke Raja Ampat karena Tuhan sedang menyorot Raja Ampat. Kami datang ke sini karena Tuhan sedang melihat Raja Ampat. Saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, firman-Nya berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan mendengarkan perkataanku dan melakukan firman dan ketetapanku, sesungguhnya aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu sakit penyakit seperti yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan lebih dalam, saudara, izinkan saya menyampaikan sedikit kesaksian dan pesan Tuhan. 2 hari yang lalu, saudara, kami tim dari Manokwari, waktu kami mau berangkat, kami persiapkan, kami prepare. Saudara, 1 hari sebelum berangkat, saya puasa dan besok sorenya kami akan berangkat. Di pagi hari, saya harus pergi penginjilan di 2 titik lokasi pasar di kota Manokwari, yaitu Pasar Wosi dan Sanggeng. Waktu saya dalam persiapan menuju
mau menuju ke pasar dalam perjalanan baru keluar lorong dari tempat saya tinggal. Ada satu bapak-bapak dia bakar Alkitab. Bapak ini dia bakar Alkitab. Dan orang-orang di tempat itu hanya berdiri melihat bapak itu. Mereka tidak berani mendekati bapak itu karena apa, saudara? Karena bapak itu dia pegang alat tajam. Orang hanya menonton dia bakar Alkitab, saudara. Saya hanya sepintas lewat. Mungkin radius saya 300 meter menuju mata jalan untuk menuju ke kota pelayanan. Tapi Roh Kudus gelisahkan hati saya. Roh Kudus bilang, kau kembali. Kau harus bawa Alkitab dari tangan bapak itu. Singkat cerita, saya kembali kepada bapak itu, saudara. Ini orang pegang parang dan orang lain hanya berdiri menonton. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya bicara supaya dia berikan kitab itu kepada saya? Jangan dia bakar firman Tuhan. Roh Kudus taruh hikmat di hati saya. Itu dalam kau punya dompet ada 10.000. Saudara tahu ini 10.000 ini saya simpan buat uang air pelayanan. Saya keluarkan 10.000 itu, saya datangi bapak itu, saya bilang begini, Bapak, ini ada 10.000. Saya akan kasih bapak uang ini. Tetapi bapak jangan bakar Alkitab itu, bapak berikan kepada saya. Saudara tahu, Alkitab yang dia bakar sedang saat ini saya pegang di tangan. Dan saudara bisa lihat, ini saya tidak karang cerita. Alkitab ini baru setengah terbakar kemarin 2 hari yang lalu di kota Manokwari. Saudara, waktu saya ambil firman Tuhan ini dari bapak itu, Roh Kudus berbicara kepada saya begini, akhir zaman banyak orang akan menyangkal firmanku. Akhir zaman banyak orang akan murtad. Akhir zaman banyak orang akan meninggalkan kebenaran. Akhir zaman banyak orang akan menjadi hamba uang, menjadi pecinta diri sendiri, dan menjadi hamba dusta. Saudara, waktu saya pegang firman Tuhan ini saya menangis. Saudara tahu, bukan tentang Alkitab ini ya, sebuah buku, tetapi tulisan yang ada di dalam ini diilhamkan oleh Tuhan. Saudara, tanpa firman, kata-kata yang keluar dari bibir mulut Allah, engkau tidak bisa ada hari ini. Kita manusia tidak bisa tercipta. Tidak bisa akan ada pohon, tidak akan ada tanah, tidak akan ada laut, tidak akan ada langit, tidak akan ada benda penerang, tidak akan ada bumi. Karena kita tahu dalam kitab Kejadian, dari permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Ia berfirman, dia menciptakan cakrawala. Ia berfirman kepada laut, ia berfirman kepada daratan, ia berfirman kepada tanah, jadikan segala tumbuh-tumbuhan. Ia berfirman, jadilah segala hewan-hewan melata yang ada di udara. Bahkan ia berfirman kepada laut, ada ikan-ikan. Yang terakhir dia berfirman kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Amin. Dari perkataan itu, Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan manusia itu jadi. Saudara, hari ini jadi. Kau dengar baik. Jangan kau percaya istilah dongeng-dongeng tayul, cerita-cerita leluhur yang mengatakan, orang Raja Ampat itu dan pemoyang dari hewan, orang Raja Ampat itu dan pemoyang dari ikan. Tidak, kau dengar baik. Kita kebanyakan di Papua, mereka pakai cerita-cerita dongeng tayul leluhur. Mereka bilang, siapa moyang kera, siapa moyang itu kupenyu, siapa moyang kusu-kusu, siapa moyang babi, siapa moyang anjing. Kau dengar baik. Allah berfirman di dalam Kejadian 2, dia menjadikan manusia segambar serupa. Saudara, katakan sama kiri kanan, kau itu gambar Tuhan. Kau itu replika, kau itu duplikat, kau itu ciptaan selaras yang dibuat Tuhan. Kau bukan dari binatang. Kalau teori Charles Darwin mengatakan manusia evolusi dari kera, sesungguhnya tidak. Hewan adalah hewan, manusia adalah manusia. Saudara, waktu Allah berfirman kepada tanah, tanah tumbuhkan segala jenis tanaman. Hari ini di atas pasar ini saudara bisa lihat sayur-sayuran hijau, buah-buah, bumbu-bumbu dapur. Itu karena tanah menghasilkan. Allah berfirman kepada tanah dari dalam tanah, bentuk besi menghasilkan motor, plastik menghasilkan. Segala yang kita pakai hari ini, yang kita pegang, semua berasal daripada tanah, amin. Itu keluar dari tanah, bahkan emas yang ada di atas tanah Papua dari tanah. Coba saudara cabut kangkung 1 menit, 2 menit, 3 menit dari atas tanah. Apakah kangkung itu hidup? Kangkung itu pasti mati. Demikian juga saudara. Coba saudara mancing ikan di laut hari ini, lihat ikan. Apakah ikan ini hidup? Ikan ini mati. Coba saudara mancing ikan 3 menit, 10 menit dari air, saudara keluarkan, ikan itu pasti mati. Pohon tanpa tanah pasti mati. Ikan tanpa air juga pasti mati. Waktu Allah berfirman kepada dirinya sendiri, dia bilang, marilah baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Saudara, kau bilang sama kiri kanan engkau dalam pasar ini, kau segambar serupa dengan Tuhan. Allah menciptakan manusia dari gambarnya. Artinya saat ini saudara, kau tidak bisa hidup jauh daripada Tuhan. Manusia butuh Tuhan. Hari ini manusia hidup di luar Tuhan. Minta maaf seperti hambanya katakan, kalau kau tidak memiliki Yesus, kau tidak punya keselamatan. Only Jesus, hanya Yesus. Bapak Ibu, masalahnya di sini,
Kalau kau sudah mengenal Yesus, kalau kau sudah tahu Yesus itu Tuhan, kau sudah mengenal Allah dengan cara yang benar. Masalahnya di sini, saudara, kau punya dua masalah dengan Tuhan. Kau dengar baik. Manusia punya masalah dua dengan Tuhan. Bilang kiri kanan mama, bilang kiri kanan saudara, bilang kau punya masalah dua dengan Tuhan. Masalah pertama ialah kau berdosa. Masalah kedua, kau kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adakah di tempat ini orang kudus? Tidak kalah. Saya sebagai pemberita Injil juga, saya orang berdosa. Saudara, dengan saya kita orang berdosa. Masalahnya di sini kau punya dua masalah. Kau sebagai manusia berdosa, dalam keberdosaanmu engkau kehilangan kemuliaan Allah. Waktu manusia berdosa, Allah menutup diri dari manusia. Dahulu Allah berdampingan dengan manusia di Taman Eden itu. Tapi karena manusia lebih memilih mendengarkan iblis, lebih memilih mendengarkan perkataan setan, sehingga manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau di agama lain mereka bilang itu buah kulbi. Waktu mereka memakan itu, Adam dan Hawa makan, manusia jatuh ke dalam dosa. Allah dengan manusia terpisah, Allah di atas, manusia di bawah. Hari ini kalau kau berdosa, kau berdoa. Kalau saya bilang orang mabuk, hari ini kau berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan mau jawab kau berdoa? Tidak, karena kau berdosa. Atau saya bilang kepada pencuri, kau berdoa untuk Tuhan kasih kau berkat? Tidak, karena kau pencuri. Karena firman-Nya berkata dalam 1 Petrus, sebab aku kudus, maka kamu harus kudus. Ia juga berfirman kepada Musa, aku kudus. Allah itu kudus, dia tidak mau disentuh dengan sesuatu yang berdosa. Saudara, masalahnya di sini, kita berdosa, kita kehilangan kekudusan, kita ada di dalam dosa. Apa konsekuensi dari dosa itu, saudara? Kau dengar baik, Bapak Ibu. Konsekuensi dari saudara buat dosa. Alkitab mengatakan di dalam Roma, upah dosa ialah maut. Saudara bikin dosa, saudara buat dosa, saudara pelihara dosa, saudara sembunyi dosa. Jangan bermimpi saudara mati masuk surga, neraka. Konsekuensi daripada dosa ialah murka Allah. Yang kedua ialah saudara perbudakan dosa. Saya akan baca firman Tuhan di dalam, haleluya, Efesus pasal 2 ayatnya yang ketiga. Saudara dengar baik firman Tuhan ini. Haleluya, Efesus pasal 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Kita orang yang sebenarnya hidup di dalam daging, di dalam dosa, di dalam pesta pora, di dalam kemunafikan, di dalam kecemaran. Kita seorangnya, harusnya kita lebih pantas mati daripada Yesus. Kita lebih pantas dimurkai Allah karena dosa saudara dengan saya. Amin. Yesus mati untuk kau. Kau dengar baik. Saya minta hambanya persiapkan satu ayat. Hambanya persiapkan Yeskiel 13 ayat 13. Ini berbicara tentang murka Allah. Saudara, karena dosa kita ada di bawah murka Allah. Karena dosa saudara ada murka Allah. Karena saudara buat dosa, maka murka Allah itu berlaku bagi saudara dengan saya. Kita berdosa, kita tidak akan terlepas dari murka. Saudara, saya minta izin hambanya baca Yeskiel pasal 13 ayatnya yang ke-13. Saudara dengar, ini tentang murka Allah. Dan saya akan sandingkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi dengan dunia saat ini. Yeskiel pasal 13 ayat 13. Bapak Ibu dengar firman Tuhan ini. Yeskiel pasal 13 ayat 13. Yeskiel 13:13. Tuhan berfirman, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin topan bertiup. Dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir. Dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Haleluya. Yeskiel 13 bilang apa? Di dalam amarahku, aku akan meniupkan angin topan yang berhembus kencang. Saudara lihat hari ini Amerika Serikat menjadi negara yang saling berlangganan dengan tiupan, topan, badai, puting beliung. Bahkan di tanah Jawa, di dalam badai, dalam murkanya, dia mendatangkan air. Saudara bisa lihat berapa waktu yang lalu ada tsunami di beberapa negara. Saudara bisa lihat hari ini dengan dunia-dunia. Apa kabar dengan Amerika Serikat? Tanggal 6 Januari tahun 2025. Amerika dimurkai Allah dengan api. Saudara, Allah bisa murkai api di mana saja. Dalam penglihatan 2024, Tuhan perlihatkan kepada saya di bulan Maret, kalau kota-kota yang tidak mau bertobat, Allah akan murkai dengan api. Api akan turun menghanguskan kota-kota itu. Saudara, kita belajar daripada Sodom dan Gomora dalam Alkitab. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan api. Karena tidak ada orang benar di dalam kota itu, hanya satu. Waktu Abraham minta kepada Tuhan,
Kalau 16 Tuhan jangan hukum. Dari 16 tidak ada, 10 Tuhan aku minta tidak ada. Dari 10 ke 6 tidak ada. Dari 6 4 sampai hanya 1. Lot dan istrinya diperintahkan keluar. Dan api turun menghanguskan kota itu. Saudara, kenapa Raja Ampat tidak kena api? Kenapa Raja Ampat tidak kena tsunami? Kenapa Raja Ampat tidak kena bencana alam, gempa bumi? Karena di Raja Ampat ada orang-orang benar. Karena di Raja Ampat masih ada orang-orang yang berdoa. Ada Bapak Ibu, saudara dengan saya yang bertekuk lutut, berdoa bilang sama Tuhan, jaga kota ini. Kalau tidak ada orang benar, saudara jangan bermimpi. Tuhan bisa goncang Raja Ampat, Tuhan bisa goncang Papua, Tuhan bisa bikin musibah. Kalau orang Papua tidak bertobat, kalau suku bangsa di atas tanah ini tidak mengenal Dia. Haleluya. Bertobat, saudara. Kemarin saudara lihat dalam murka Tuhan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, mereka digoncang dengan gempa bumi 7 skala liter lebih. Apa yang terjadi dengan negara itu? Gempa bumi memporak-porandakan kota itu. Apa yang terjadi dengan negara itu? Gempa bumi menghancurkan kota itu. Ada apa dengan itu? Karena mereka melegalkan perkawinan sesama jenis. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Pertama orang cabul, orang pencuri, orang pembunuh, pezina, penyembah berhala, banci, tukang kikir, pemabuk, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini orang-orang yang hidup di dalam perbuatan daging, orang-orang yang diperbudak dosa. Kalau saya bertanya kepada orang mabuk dalam pasar ini, hei orang mabuk, kau mengasihi Tuhan? Pasti dia bilang, benar saya mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, kalau saudara mengasihi Tuhan, kenapa saudara mabuk? Atau saya bertanya kepada pencuri, hei pencuri, apakah engkau mengasihi Tuhan? Dia bilang, saya mengasihi Tuhan. Kenapa kau mencuri? Atau saya berkata kepada perempuan sundal, hei perempuan sundal, apakah kau mengasihi Tuhan? Dia bilang, benar saya mengasihi Tuhan. Kenapa kau melakukan persundalan? Saudara, masalahnya di sini bukan saudara, tapi dosa yang mengakar kuat di dalam hati saudara. Dosa yang mengakar kuat di dalam kehidupan saudara. Itu yang membuat saudara kena murka Allah. Itu yang membuat saudara sulit keluar dari perbuatan daging. Itu yang membuat saudara sulit keluar dari dosa. Bapak Ibu, kemarin sebelum kami berangkat tinggalkan Manokwari, saya khotbah 5 titik di dalam pasar Wosi. Ada satu mama, dia kejar saya dari pintu pertama. Saya ke kanan, sebelah kanan saya khotbah di pasar kanan dekat mobil-mobil. Saya ke kiri khotbah dekat pasar daging-daging. Saya ke tengah belakang. Sampai yang terakhir mama dia datang, dia menangis. Dia bilang, anak, kau kenal mama? Mama, saya tahu mama. Mama penjual dalam pasar ini. Benar. Anak tahu laki-laki yang hari itu, contohnya, dia pegang ini paving block. Dia melempar anak di dalam pasar waktu anak berdoa. Untuk orang-orang sakit pada saat itu, untuk orang-orang dalam pasar. Apa yang terjadi? Dia menyerahkan diri, dia datang berlutut menangis minta ampun. Dia bilang, saya mabuk, saya tidak pantas bagi Yesus. Tapi anak tawarkan dia untuk terima Yesus. Itu saya punya suami. Hari ini dia lepas minuman. Hari ini dia bertobat. Hari ini dia tidak mabuk lagi. Hari ini dia sudah tinggalkan miras. Karena dia menerima Yesus. Saudara, biar kau pemabuk, kau pelacur, kau pencuri, kau pezina, kau pembunuh, apapun dosamu, tidak ada cara lain. Kalau kau menerima Yesus, ada cara, ada solusi, ada jaminan kau diselamatkan. Amin. Only Jesus Christ. Seperti hambanya bilang, hanya Yesus yang bisa bawa kau ke surga. Yang dari surga turun ke bumi, bawa kau ke sana. Kalau kau tidak terima Dia, saya mau katakan, Filipi 2 ayat 11 bilang, Yesus Kristus Tuhan bagi seluruh umat manusia. Pada suatu saat, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan memang Dia Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Saudara, masalahnya di sini, kita berdosa dan kita kehilangan kekudusan Allah. Konsekuensinya dosa itu membuat kita mati. Sebab upah dosa ialah maut. Dan kita dibawa perbudakan dosa. Siapa bilang orang mabuk bisa bertobat? Kalau dia dengan kekuatannya. Alkitab berkata di dalam Zakaria, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, melainkan rohku, kata firman Tuhan. Hanya firman Allah yang bisa merubah saudara. Hanya firman Allah yang bisa merubah pemabuk hari ini berdiri menjadi penginjil. Hanya firman Allah yang bisa merubah pelacur jadi ibu rumah tangga yang baik. Hanya firman Allah yang bisa merubah pencuri menjadi orang baik. Hanya firman Tuhan, ya dan amin, mengubah setiap manusia yang mau datang mengaku berserah, Tuhan saya orang berdosa. Maka di situ ada pemulihan. Haleluya. Saudara, kau harus butuh Yesus, tidak ada cara lain. Kau butuh Yesus, apapun kau punya dosa masalah. Hari ini kau datang di bawah kaki Yesus. Tuhan, ini saya, seorang berdosa Tuhan. Saudara, waktu kau mengaku, Alkitab berkata, sekali-kali engkau datang kepadaku, aku tidak akan menolak engkau. Waktu saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak saudara. Mari bawa hidup untuk Tuhan. Saudara akan mendengarkan solusinya seperti apa. Karena saya sudah bongkar dosa. Saya mau katakan di tempat ini,
kau mau pezina, kau mau pemabuk, kau mau pencuri, kau mau orang berdosa, kau dengar baik. Tidak ada jalan lain. Sebelum saya berikan kembali kepada hambanya, saya minta hambanya persiapkan satu pembacaan firman sebelum saya berikan, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Hambanya tolong baca sekali lagi untuk umat Tuhan mendengarkan. Ini mengenai rupa-rupa percabulan perbuatan daging. Ini mengenai orang-orang yang tidak pantas layak masuk surga. Saya berikan kepada hambanya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Haleluya. Kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Silakan hambanya. Galatia pasal 5 ayat 19 hingga yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara dengar baik sekali lagi. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa yang melakukannya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, hari ini kau yang mabuk, saya mau katakan kau bertobat. Pemabuk tidak masuk surga. Kau yang hari ini pakai alam-alam kuasa kegelapan, penyembahan berhala, percaya batu-batu roh tayul nenek moyang adat istiadat, kau bertobat, tidak menyelamatkan. Kau yang hari ini terikat dengan pesta pora, percabulan dan lain sebagainya. Galatia 5:19-21 mengatakan tentang rupa-rupa percabulan. Saudara, yang saya mau tekankan di sini sebelum saya berikan kepada hambanya, dua kata terakhir di ayat 21. Ia katakan di sini adalah kedengkian, kemabukan dan pesta pora dan sebagainya. Saudara, setiap ada event penting di atas tanah Papua, setiap pergantian bupati, setiap ada acara-acara penting, saya tidak pernah dengar ada pemerintah undang hamba Tuhan, mereka bikin KKR pemulihan bagi generasi, bagi keselamatan generasi Papua yang terikat miras, pesta pora, seks bebas, narkoba. Tapi yang saya sering dengar, mereka datangkan artis, penyanyi dunia. Mereka tidak pernah panggil hamba Tuhan, mereka bersatu hati, berdoa untuk pemulihan negeri ini. Saya tidak pernah dengar itu. Kalau ada pun itu cuma 1-2. Pertanyaannya di sini, saudara, kau dengar baik firman Tuhan ini. Kedengkian, pesta pora dan sebagainya. Kalau Raja Ampat tidak datangkan orang-orang benar untuk berdoa, hamba-hamba Tuhan tidak bersatu berdoa minta pemulihan atas kota ini. Tapi kalau Raja Ampat, pejabat pemerintah, bupati, mereka datangkan artis dari tanah Jawa, artis dari tanah Maluku, mereka datang menyanyi lagu-lagunya. Hei, kau dengar baik. Itu hanya memuaskan kau punya keinginan daging hasrat. Setelah itu kosong, saudara. Saya mau katakan hal penting. Kalau kamu tidak bawa deklarasi doa untuk kota ini, kamu tidak berdoa minta pemulihan, kamu tidak minta ampun di kota ini, kalau besok Tuhan goncangkan Raja Ampat dengan gempa bumi, dengan tsunami, bahkan mungkin air bah atau mungkin api turun dari langit, jangan panggil hamba Tuhan berdoa, panggil artis-artis. Contoh nyata Jayapura, mereka undang artis-artis. Jayapura kena goncangan 3 tahun berturut-turut. Kami khotbah, kami tegur Jayapura dengan keras. Orang-orang malas tahu dengan kebenaran. Jayapura kena banjir, Jayapura kena gempa bumi. Karena mereka lebih pentingkan pesta pora kedagingan. Kalau besok bencana terjadi di atas tanah ini, saudara, hanya orang-orang benar yang akan selamat. Yang sisanya akan tersapu rata. Bapak Ibu, untuk itu di sini, saudara, Papua tidak butuh apapun. Tanah Papua butuh pemulihan. Tanah Papua butuh dimenangkan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini harus bersatu berdoa. Berdoa bagi generasi, bagi pemerintah, bagi masyarakat adat, bagi suku bangsa di atas tanah ini. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi terang, sebab terang Tuhan telah datang. Haleluya. Firman Tuhan berkata juga di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang oleh karena namaku disebut merendahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan dari surga akan mengampuni dosa. Hanya dengan saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara mengakui dia seperti tadi hambanya bilang, akui dia Allah yang benar, baru dia akan mengakui kita. Kalau saudara tidak mengakui dia, dalam firman Tuhan bilang begini, kalau di hadapan manusia kamu malu dan menolak aku, Yesus bilang, barang siapa yang malu dan menolak aku di hadapan manusia, kelak pada kedatanganku, aku pun akan malu dan menolak saudara. Kalau Tuhan menolak saudara, haleluya, kau pun selamat tinggal. Hari ini pemerintah, pejabat tolak kau di pemerintah, kau ditolak pekerjaan, masih ada pekerjaan Tuhan. Kalau dunia tolak kau, masih ada Yesus. Tapi kalau besok Yesus datang, dia tolak kau,
Kau cari tempat sudah tidak ada. Saya tutup saudara. Pesan terakhir saya sebelum saya berikan kepada hambanya. Dalam penglihatan 2 minggu yang lalu, saya diperlihatkan pintu kemurahan Tuhan sudah mau ditutup. Pintu kemurahan Tuhan sudah mau ditutup. Pintu pertobatan, pintu pengampunan Tuhan sudah mau ditutup. Sudah terbuka setengah saja. Itu hanya satu badan lihat dengan mata kiri. Pintu itu sedang ditutup Tuhan. Yesus sudah mendatang. Kalau pintu kemurahan sudah ditutup, kau mau menangis air mata darah, kau mau berlutut, kau mau guling-guling minta ampun, Tuhan tidak akan dengar kau punya doa. Ini waktu kesempatan terakhir. Saya undang siapapun datang kepada Yesus, minta ampun atas dosa-dosa yang kau buat. Alkitab berkata bahwa kau mengakui dosa, maka Allah mengakui engkau. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya saudara-saudara semua. Ada amin. Amin buat firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Allah dahsyat luar biasa. Tuhan memberkati saudara dengan saya. Saya berikan kepada hambanya. Iya baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah satu-satunya jalan dan kehidupan. Tidak ada di luar Yesus kita menemukan keselamatan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena penebusan itu, dosa kita ditebus oleh darah yang mahal, yaitu apa? Darah Yesus Kristus. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi, bahwa Allah mengasihi kita sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang mati bagi saya dan Bapak Ibu dan Saudara, sehingga kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 7, dikatakan di sana bahwa penebusan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Allah mengasihi kita orang berdosa, tetapi Allah membenci dosa yang Bapak Ibu dan saya kita lakukan. Dosa yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi. Kita tahu bahwa dosa lah yang memisahkan kita dengan Allah, dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah, dan tanpa Dia segala sesuatu itu tidak ada. Di dalam Yohanes 1 pasal 1 hingga yang ke-3. Kita dijadikan oleh Allah, dan segalanya berasal daripada Allah. Nah, kalau bagaimana kita berbuat dosa, dosa memisahkan kita, maka Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita bisa memperoleh jalan menuju ke surga Bapak Ibu, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus, satu-satunya penebus kita, yang mati digantung di atas kayu salib dan mati bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah mengalahkan maut, yaitu apa? Dosa Bapak Ibu dan saya. Jadi kita sudah mempunyai akses untuk menuju ke surga Bapak Ibu. Tinggal bagaimana sekarang kita memilih, apakah kita mau masuk ke surga kah? Apakah kita mau masuk ke neraka? Dia sudah memberikan jalan bagi saya dan Bapak Ibu. Tinggal kita yang memilih Bapak Ibu. Surga dan neraka itu nyata, tapi itu adalah pilihan Bapak Ibu. Hidup dan mati itu adalah pilihan. Ada di tangan Bapak Ibu. Jika engkau berbuat baik, itu tidak dapat menyelamatkan engkau. Perbuatan baik saja tidak dapat menyelamatkan engkau dan saya Bapak Ibu. Tidak bisa, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, tetapi Injil datang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kita memperoleh jalan dan akses untuk menuju kepada Bapa, yaitu Allah sendiri, melalui perantaraan Yesus Kristus. Yesus sudah menebus kita. Yesus mengasihi saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Dia tidak mau kita binasa di dalam dosa-dosa kita. Kalau kita nyaman di dalam dosa, kalau kita mau terus diperbudak oleh dosa, maka kita tidak akan menuju ke surga atau kehidupan kekekalan. Kita saat ini berada di akhir zaman Bapak Ibu. Jangan engkau tidur nyaman di dalam dosa engkau. Jangan engkau mau terus hidup begitu-begitu saja. Jangan engkau
mau terus mencintai dirimu, mencintai uangmu, hartamu tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Keselamatan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah, murni dari pemberian Allah. Tetapi siapa yang mau mendapatkan itu? Siapa yang mau menuju kepada surga itu? Yaitu dia yang mau percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan dan keselamatan yang hidup. Karena di luar Yesus kita tidak dapat memperoleh keselamatan. Tanpa Yesus Kristus kita akan binasa di dalam api kekekalan. Saya akan baca ayat lagi selanjutnya di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu kita menuju ke sana. Kalau Bapak Ibu dan saya kita tidak mempunyai Roh Kudus, kita saat ini dihidupkan oleh Roh. Roh yang hidup di dalam diri kita adalah Roh Allah yang hidup. Tetapi Roh Kudus itu kalau kita tidak hadirkan dia, kita tidak minta lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah mengendaki roh kebenaran, yaitu Allah mengendaki siapa yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Allah kita adalah Allah yang roh. Dia bukan patung yang dibuat oleh manusia. Dia juga bukan gambaran yang biasa kita tempel di dinding rumah, bahkan dimanapun. Allah itu adalah roh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat uap yang keluar, hidup kita itu sama seperti itu. Dan Allah juga sama. Tetapi dia itu nyata. Dia hidup. Dia telah bangkit, dia mati dan dia bangkit dan naik ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia berkuasa. Dia yang menghidupkan saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Kita tidak hidup menurut diri kita sendiri. Seperti teori yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi. Sangat jelas bahwa kita ini adalah buatan tangan manusia, tangan Allah yang hidup. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita sebagai jaminan supaya memperoleh penebusan. Yaitu apa? Kita tidak bisa lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara masih terus hidup nyaman, kita tidak akan mencapai itu. Solusinya kita harus mencari kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Melalui Yesus Kristus, kita berdoa kepada Yesus Kristus, memohon belas kasihan, pengampunan atas segala perbuatan dosa kita, kedagingan kita yang telah kita lakukan, supaya kemuliaan yang dahulu hilang, yang ada, dan sekarang kita kehilangan kemuliaan itu, kita tidak hidup berdampingan dengan Allah, kita bisa memperolehnya pada waktu dia datang kembali ke kali kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini akhir zaman, tetapi pintu pertobatan masih diberikan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan. Seperti di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 di sana dikatakan bahwa anggaplah kesabaran Tuhan sebagai suatu kesempatan untuk kita beroleh selamat. Allah masih sabar, Bapak Ibu. Tuhan masih sabar mengasihi saya dan Bapak Ibu. Kita masih hidup sampai saat ini, kita masih bisa bernafas. Itu bukan kebetulan dan itu bukan karena kekuatan dan keperkasaan kita, melainkan dengan roh Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6 bagian B dikatakan bahwa karena roh Tuhan semesta alam yang menjadikan kita sehingga kita bisa hidup hingga saat ini. Untuk itu mari kita anggap kesabaran Tuhan sebagai suatu kesempatan untuk kita beroleh kasih karunia, kita beroleh keselamatan, kita beroleh penebusan, kita beroleh janji yang sudah disiapkan Allah, dan keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal di surga nanti. Untuk itu Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ia menunggu engkau dan saya, kita membuka hati untuk menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Karena tidak ada jalan kebenaran yang hidup. Di Yesus kita akan binasa, Bapak Ibu. Saya akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, dan Tuhan semesta alam dan Roh Kudus akan menyempurnakan firman-Nya di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan kita sehingga kita memperoleh jalan untuk mendapatkan keselamatan nanti. Allah mengasihi engkau dan saya, Bapak Ibu, dan Dia menunggu engkau. Mari buka hatimu. Jika engkau yang berbeban berat, engkau yang mempunyai masalah, engkau yang sudah tidak tahu mau kemana, panggil nama Tuhan, berseru kepadanya. Dia berkata bahwa aku akan memberikan kelegaan.
Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau pakai, akan apa yang kau makan. Karena bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan pakaian? Jangan khawatir Bapak Ibu. Allah tidak akan membiarkan kita binasa jika kita percaya kepadanya dan kita mau terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Saya akan kembalikan untuk hamba-Nya menutup dalam doa. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Kiranya apa yang telah Tuhan suarakan bagi saya dan saudara pagi hari ini boleh menolong dan memberkati Bapak Ibu saudara pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang ada di Raja Ampat, kami datang di tempat ini, kami meninggalkan banyak hal, tetapi karena kasih Allah kami turun bagi saya dan saudara. Dan sebelum kami mengakhiri pelayanan kami pagi hari ini, kami mau berdoa bagi saya dan saudara. Siapa yang telah percaya mendengarkan firman, kami tidak mengajak saya dan saudara untuk masuk dalam satu agama tertentu, tetapi kami hanya mau saya dan saudara percaya bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang turun dari surga, yaitu Allah sendiri, yang telah memberikan kehidupannya melalui kematiannya sehingga kemudian ia bangkit sebagai tanda perjanjian bagi saya dan saudara bahwa segala dosa di dalam dunia, segala kutuk, segala maut, segala penyembahan berhala, segala dosa apapun yang ada di dalam dunia ini, bahkan di bawah dunia ini, Tuhan telah tebus bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara akan menerima kebaikan dan kemuliaan Tuhan, diperkenankan untuk kembali bersama-sama dengan Allah seperti sejak kala sebelum dosa menjauhkan saya dan saudara. Dosa tadi sudah difirmankan di tempat ini, saudara sudah mendengar sendiri. Jadi kami datang membawa nama Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dialah Yesus Kristus yang diberikan nama Yesus, yaitu Raja di atas segala raja. Tuhan, itulah yang kami beritakan pagi hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami sampaikan, firman Tuhan yang kami sampaikan, kami tidak berkata-kata dari kekuatan dan pikiran kami, tetapi kami sampaikan firman Allah, bukan untuk orang Kristen saja, tetapi semua orang-orang yang rindu mengalami dan mengasihi Tuhan dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang mau menyerahkan kehidupannya pagi hari ini, apapun masalah tantangan dalam kehidupan saya dan saudara, penderitaan dan kesulitan apapun saat ini, Tuhan berkata, jika engkau tidak mengeraskan hatimu, engkau mendengarkan firman-Ku pagi ini, serahkan kehidupanmu, aku akan menuntunmu dan menolongmu melalui Roh Kudus. Tuhan akan menolong saya dan saudara untuk mengenal firman-Nya dan untuk hidup di dalam firman-Nya, sehingga Anda akan hidup bersama-sama dengan Allah. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya hidup dengan Allah? Anda hidup dengan Allah kalau Anda melakukan firman-Nya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Maka itu saudara-saudara, kalau Anda belum mengenal firman Allah, maka Anda belum mengenal Tuhan, maka Anda mengenal belum siapa pemilik dari kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini saya tidak meminta satu golongan, tapi semua telinga yang mendengar pagi hari ini yang mau menyerahkan dan mau didoakan supaya kalian semua saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan. Kami meminta menantang saya dan saudara, mari di sini serahkan kehidupan saya dan saudara. Saya meminta beberapa atau semua saudara-saudara datang bukan berlutut bagi kami, datang sebab kami tahu ada Tuhan saat ini bersama-sama dengan kami dan saudara. Serahkan dan rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat Anda, Tuhan akan membebaskan Anda, Tuhan akan melepaskan saya dan saudara dari apapun yang saudara alami hari ini. Kesulitan, Tuhan melihat penderitaan saya dan saudara, Tuhan mau menolong saya dan saudara, Tuhan mau membebaskan saya dan saudara dari semua kutuk kegelapan, dari semua kekuatan dunia ini yang memisahkan saya dan saudara, bahkan dari kekuatan kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini kami akan berdoa, siapapun Tuhan yang saat ini menyerahkan kehidupannya, kami percaya firman-Mu telah disampaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mata hati dan telinga mereka telah terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang mau berserah, Tuhan saat ini juga Engkau bertindak apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan bebaskan mereka, bahkan Tuhan Engkau angkat kehidupan mereka untuk hidup bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Bahkan Engkau akan memakai kehidupan mereka menjadi tanda heran, menjadi bukti kesaksian bahwa kerajaan surga bukan hanya di surga, tetapi detik ini juga kerajaan surga telah hadir, sebab firman Allah telah hadir di tengah-tengah saya dan saudara, dan Tuhan telah berbicara. Tuhan, kami hanya berdoa, apapun pergumulan mereka, Tuhan menolong dan mengangkat mereka, Tuhan memulihkan dan membebaskan mereka. Kami berkati pasar ini Bapa, Waisai, bahkan seluruh kota Raja Ampat, kami pertaruhkan, kami angkat ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan tolong
takut dan hormat akan Tuhan, yang bisa menolong umat di kota ini Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Kami melepaskan berkat Tuhan atas kota ini. Ada pemulihan di atas kota ini Tuhan, ada pemulihan, ada peningkatan yang lebih tinggi atas kesetaraan kehidupan masyarakat yang ada di kota Raja Ampat Tuhan. Kami meminta kesejahteraan ekonomi, kami meminta kesejahteraan, keamanan yang stabil Tuhan atas kota ini. Dan kami meminta untuk pembangunan kota ini Tuhan, sebagai kota destinasi wisata di salah satu tanah Papua Tuhan. Kami berdoa, kota ini sudah sampai ke dunia, tetapi Tuhan ketika kami tiba di atas kota ini, kami melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan, bahwa kota ini tidak terbangun. Kami meminta Tuhan, belas kasihan Tuhan, tetapi Tuhan di atas pembangunan itu, Tuhanlah di atas segala-galanya. Di dalam semua pembangunan apapun yang terjadi di kota ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama manusia, bukan nama raja, tetapi nama Yesus Kristus akan ada di atas kota ini. Sebab firman Tuhan berkata-kata, sia-sialah pengawal berjaga-jaga jika Tuhan tidak berjaga-jaga. Sia-sialah kota-kota dibangun, rumah-rumah tangga dibangun, kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Maka kami percaya ketika pemerintah di atas kota ini, gereja bersatu, umat beragama bersatu untuk membangun dan takut akan Tuhan, maka kota ini akan menjadi bukti kesaksian Tuhan dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebab di tempat ini telah ada satu tanda heran yang Tuhan lakukan, berbeda dari kota-kota lain, bahwa kota ini sekalipun belum terbangun, tapi telah sampai ke dunia. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi kota ini. Tetapi segala penyembahan berhala harus keluarkan dari kota ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati semua umat-Mu, semua golongan apapun, sebab Engkau yang punya mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa Tuhan, siapa saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang mau menyerahkan kehidupannya, kami akan melayani pribadi-pribadi. Dan kami selanjutnya akan menyelesaikan dengan kami pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati saya dan saudara. Waktu kami tidak banyak di kota ini, tetapi kami datang melakukan kehendak Allah, dan kami telah melaksanakannya. Dan saya dan saudara telah menjadi saksi di tempat ini bahwa kami datang melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak kami. Kami tidak datang meminta persembahan atau apapun. Kami tidak datang membangun gereja. Kami hanya datang sampaikan firman Allah bagi semua orang yang rindu mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian firman Allah kami sampaikan. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang sudah saudara berikan bagi kami. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Tuhan berkati hambanya Paul Kenco, Tuhan berkati. Kita oper aja. Ya. Berdoa buat mereka. Iya. Altar call aja ya? Iya, altar call aja.